Assalamualaikum Bu Yusri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah lagi sehat. Alhamdulillah. Gimana nih persiapan mengajarnya? Sepertinya Ibu ada yang kurang gimana gitu untuk persiapan ngajarnya. Ada masalah nggak kira-kira? Ada Pak. Ini jadi ada sedikit kebingungan dalam masalah metode dulu ya Pak. Ya, metode yang akan disampaikan gitu. Ya. Sebetulnya memang mudah-mudah sulit untuk mencari metode yang pas, kira-kira yang pas untuk pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Ya. Kenapa bingung di metode? Jadi metode apa nih yang kira-kira cocok sehingga ketika kita menyampaikan materi tersebut bisa dengan mudah diserap oleh anak-anak, lalu mereka bisa memahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Seperti Pembelajaran berarti berhasil kan kalau Ya. anak ya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu apa kira-kira untuk pembelajaran? Dan di kelas berapa kira-kira? Ini pembelajarannya di kelas 4. Kelas 4. Ya, adapun temanya atau materinya yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Untuk subtemanya yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya. Tujuan pembelajarannya Bu kira-kira yang ingin dicapai dari materi iman kepada Allah itu gimana apa? Tujuannya peserta didik dapat mengemukakan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan benar. Lalu selanjutnya peserta didik dapat mengurutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan tepat dan benar. Nah, untuk nama-nama malaikat ini adalah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, yang ada 10 itu Pak. Kira-kira dari tujuan itu Ibu lebih kemana nih arah pengembangan dari pembelajaran yang hendak dicapai gitu? Nanti kan hubungannya dengan media yang akan Ibu pakai gitu. Lebih kepada kognitif Pak. Kira-kira kalau kan pembelajaran perlu kognitif, afektif, dan psikomotor gitu. Apakah Ibu lebih fokus ke kognitif saja atau ada nggak untuk memunculkan ketiga-tiganya? Ada Pak. Untuk afektif itu sendiri, jadi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, itu mereka mampu atau bisa meyakini juga keberadaan malaikat-malaikat Allah, itu efektif. Adapun untuk psikomotoriknya nanti ketika game, jadi di sini metodenya menggunakan game match gitu ya, game match. Jadi anak nggak diam gitu Pak, ada semua anggota tubuh gerak gitu. Untuk game ini luar biasa Bu ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa lebih menyenangkan kan. Jadi tujuan Ibu ini ingin angkat lebih Ibu mau dipimpin oleh Agni. Silakan Agni pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya Rabbil. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan yang sempurna agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, TP sama A masih ingat gak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pertemuan kemarin. Iman kepada malaikat Allah. Kalian masih ingat nggak? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Masih ingat? Betul sekali. Kita lihat. Nah, betul ya. Hari ini kita akan belajar nama malaikat dan tugasnya. Di sini Ibu akan menyampaikan dulu indikator pencapaian kompetensi dan tujuannya. Kita lihat. Nah, ini dia indikator pencapaian kompetensinya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah,
ini dia tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan Teteh sama AA bisa memenuhi kedua tujuan ini. Yang pertama, ada pertanyaan nih. Masih ingat apakah makna iman? Saya. Coba ibu mau ngacung. Cuk. Ayo siapa? Oh berdua nih, Aska sama Alji. Tadi Teh Rakila udah ngacung tapi gini lagi. Oke kalau Pak, silakan Alji sama Aska. Masih ingat apakah makna iman? Saya. Betul, makna iman itu adalah percaya, betul nggak? Betul nggak? Oke, kita lihat dulu. Makna iman itu adalah percaya. Iman adalah percaya. Yes, betul sekali apa yang dikatakan Alji dan Aska. Kita kasih jidul dulu ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Sip, mantap. Sebuah video. Video apa, Bu? Kita lihat dulu ya videonya ya. Siap? Ibu harapkan Teteh sama AA bisa menyimak videonya dengan baik. Siap? Oke, kita lihat video. Oke. Sudah lihat videonya? Oke. Ibu mau satu orang menjelaskan tentang video tersebut. Ibu mau dari perempuan. Silakan, Teh Zazkia. Video tadi berisi tentang apa, Nak? Coba jelaskan kembali. Videonya tentang apa? Oke, betul sekali. Kasih aplaus buat Teh Zazkia. Betul ya, Teh Zazkia. Bahwa di video tadi menjelaskan tentang kebaikan seseorang yang dilakukan secara berulang. Kaitannya apa? Bahwasannya ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik. Siapakah itu? Oke, betul sekali. Terima kasih Teh Zazkia. Nah, sekarang lu mau tanya dulu nih sama Teteh sama A. Emang malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa? 10. Ada 10? Ada berapa sekali lagi? 10. Ibu mau tanya sama Albi. Albi, katanya malaikat ada 10. Kalau malaikat aktif tugasnya apa? Kata Albi, malaikat aktif itu mencatat amal baik, betul tidak? Tadi ada Agni yang masih kebingungan. Di sini ibu memiliki sebuah nyanyian. Nah, ada tepukan, bukan nyanyian. Ada tepuk 10 malaikat. Ini untuk apa? Untuk memudahkan Teteh sama AA dalam menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. Dengerin ibu dulu ya. Oke, siap? Dengerin dulu ya. Nanti kalau ibu udah selesai baru diikuti, siap? Oke, dimulai dari dulu. Tepuk malaikat. Turun wahyu. Jibril. Lanjut, Alif. Lif, kalau tugasnya malaikat Ridwan apa ya? Betul nggak kata Alif? Oh, betul. Oke, tidak bohong. 1, 2, 3. Abang jangan gini. Lihatin ke Alifnya. Oke, thank you, Lif. Ibu memiliki sebuah modul di mana modulnya berisi nama-nama malaikat dan tugasnya. Tapi sebelum kalian mempelajari atau memahami modul yang akan ibu berikan, Teteh sama AA akan ibu bagi dulu ke dalam sebuah kelompok. Karena di sini ada laki-lakinya, perempuannya ada berapa orang? 6 orang. Dan laki-lakinya berapa orang? 7 orang. Jadi Teteh sama AA ibu bagi kelompok ke dalam 2 kelompok, perempuan dan laki-laki. Oke, siap ya? Ibu akan bagikan dulu modulnya. Nanti Teteh sama AA silahkan pahami dan pelajari apa yang ada di modul ini. Siap ya? Oke, ibu bagi dulu ya. Baiklah, Teteh, AA, gimana sudah selesai memahami modulnya? Oke, kalau sudah, di sini ibu memiliki sebuah game. Game apakah namanya? Namanya adalah sama kayak kemarin, betul. Game Make. Jadi di sini ibu memiliki 2 kertas.
adalah kertas tugas-tugas malaikat. Yang kedua adalah nama-nama malaikat. Ibu siapkan dulu bahannya ya. Tenang dulu, tunggu dulu ya. Ibu siapkan dulu bahannya. Oke, kata AA. Di sini ibu sudah menyiapkan 2 styrofoam. Buat apa? Di sini Teteh sama AA nanti akan ibu tugaskan untuk memasangkan. Teteh dan AA tiap kelompok sudah ada potongan-potongan kertas. Yang pertama adalah potongan nama malaikat. Yang kedua adalah potongan tentang tugas malaikat. Contoh siap. Semuanya. Oke, Kak Teteh, sekarang waktunya presentasi. Silakan, karena kelompok perempuan yang terlebih dahulu selesai, Ibu persilahkan kepada Teteh untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti siap-siap untuk laki-laki ya. Silakan Teteh Nisya dan kawan-kawan. Depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi selanjutnya. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pimpin doa sekarang ya. Silakan Albi pimpin doa. Siap doa. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana kabarnya? Saya bisa bertemu kembali, mudah-mudahan tetap semangat dan bahagia. Dan tetap sedia. Ya. Setelah kemarin melakukan observasi di pembelajaran, hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan semacam istilahnya tentang refleksi dan pada saat itu kira-kira refleksi yang bisa ibu diskusikan atau diinformasikan setelah pembelajaran yang sebelumnya kita rencanakan bersama ya, berbagai permasalahan yang nanti kita cari solusi bersama. Kira-kira apa buktinya setelah pembelajaran kemarin? Untuk pembelajarannya itu sendiri alhamdulillah berjalan sesuai dengan bagaimana yang sudah direncanakan gitu. Nah, alhamdulillah materi yang disampaikan peserta didik mampu memahami materi yang saya berikan. Namun di sini memang ada beberapa permasalahan mungkin Bapak. Tapi untuk secara keseluruhan anak-anak terlihat begitu menyenangkan, seru. Walaupun dalam situasinya kan gaduh ya waktu itu gitu kan, kalau pelajaran gaduh. Tapi terlihat sekali ketika game yang unik itu tadi bahwa anak-anak menikmati permainan yang sudah disediakan. Namun di sini ada salah satu permasalahannya, yaitu perihal waktu. Ya, jadi kan tidak cukup waktu yang game itu kan tidak cukup. Adapun ketika itu karena waktu sudah habis, akan tetapi game masih berjalan. Karena jam terakhir waktu itu ya Pak ya, dan anak-anak merasa senang gitu, merasa bahwa belajarnya seru. Jadi waktu itu langsung gitu Pak dilanjutkan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi kan manajemen waktu harus Iya. benar-benar diperhitungkan kita merencanakan pembelajaran. Secara keseluruhan berarti tujuan yang ingin dicapai dari aspek pengembangan yang Ibu rencanakan secara keseluruhan sudah bisa diwujudkan ya, Ya, yang alhamdulillah efektif, psikomotor dan pengetahuan. Ya. Dengan model yang Ibu kemarin pakai gitu kan, dan sumber atau alat pembelajaran yang digunakan ternyata bisa membantu kegiatan pembelajaran Ibu yang bisa memberikan kesenangan lah kepada pembelajar. Perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang anak-anak merasa terfasilitasi gitu kan kegiatan pembelajarannya, anak merasa senang, dan walaupun ada kendala di waktu, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Tentunya senang sekali Pak, karena melihat anak-anak senang ya, alhamdulillah gitu Pak. Apalagi ketika materinya sudah sampai dan mereka pun memahami materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kedepannya lagi pembelajaran seperti itu yang sangat diharapkan. Jadi ketika di mereka kita lebih berfokus kepada anak kan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa meniru kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira setelah Ibu mengetahui bahwa ada suatu kendala ketika melakukan pembelajaran dengan media ya yang digunakannya dan model metode itu, kira-kira untuk kedepannya gitu, untuk
lebih memperbaiki agar waktu yang tadi jadi kendala bisa diatasi, bagaimana? Kalau dilihat dari segi media dulu ya Pak ya, di media kan kemarin menggunakan kertas kertas yang berisi pertanyaan dan jawaban, lalu ditambah juga media styrofoam ya waktu itu ya. Mungkin sepertinya kan kendalanya waktu ya Pak ya, untuk mungkin bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan Chromebook Pak. Oh iya. Jadi berbasis IT Prasarana yang ada di sekolah ya dimanfaatkan, mungkin seperti itu Pak. Dan nanti mungkin diganti dengan metode yang tarik kopas, Oh iya. masih sama seperti image memasakkan, cuma ini lebih ke tarik kopas, menarik jawaban, menarik pertanyaan ke jawaban. Kalau misalnya menggunakan media itu psikomotor anak yang lebih akan dikembangkan kira-kira apa? Itu kan mungkin kalau menggunakan Chromebook kan ada di tempat itu ya. Kira-kira strateginya seperti apa agar psikomotor anak kalau afektif dan pengenalan mungkin bisa terfasilitasi. Kalau untuk psikomotornya kira-kira seperti apa? Kalau yang terbayang ya Pak ya, Ya. mungkin nanti jadi seperti ada dari tempat satu ke tempat yang lain digilir gitu, tapi masih tetap menggunakan prompt tersebut. Jadi ada pertanyaan satu, pertanyaan kedua, yang satu tarik kopas. Kalau misalkan sudah, boleh berpindah ke tempat yang lain, lalu yang lain mengikuti gitu Pak. Mungkin seperti itu untuk psikomotor. Organisasi yang mungkin jawab menjawab ya. Iya. Dan mudah-mudahan rencananya ke depannya lebih baik lagi dan memang ketika kita melaksanakan pembelajaran yang zaman now ya kan ya harus bisa menggunakan fasilitas yang ada. Walaupun dengan menggunakan styrofoam ternyata bisa membuat anak-anak suka dan senang belajar asik. Tapi mungkin Pak kayaknya kalau misalkan untuk pakai Chromebook, anak-anak perlu bisa bawa wawasan ya Pak. Kan memang tidak semua gitu ya, tidak semua peserta didik paham atau mampu mengoperasikan Chromebook tersebut gitu. Tapi ketika kita ada simulasi atau yang sebagainya mungkin akan lebih menarik juga kalau misalkan pakai Chromebook gitu. Jadi bisa dimanfaatkan ya fasilitas anak juga lebih berkembang dalam penggunaan IT bukan tidak hanya gurunya saja kan. Jadi luar biasa Bu, jadi rencana yang akan dilaksanakan mudah-mudahan nanti pembelajaran yang memberikan fasilitas terhadap murid bahwa murid itu menjadi suatu tolak ukur kita kan dalam pembelajaran, jadi kita lebih mementingkan keterfasilitasinya murid di dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kita mungkin dari awal kita dari sebelum melakukan ikut pembelajaran dan berbicara tentang ya kita sama kira-kira yang Ibu rasakan setelah kegiatan ini gitu kan, dan mungkin Ibu bisa memberikan umpan balik kepada saya sendiri, apakah hal seperti ini baik tidak untuk kemajuan pendidikan di sekolah? Jelas baik dan sangat diperlukan Pak, karena kan dalam sebuah pendidikan kalau kita seorang pendidik gitu ya, kita tidak bisa berjalan sendiri gitu Pak. Ada rekan bawah, ada ya rekan-rekan gitu kan, karena kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan jelas gitu kan, apalagi untuk tercapainya apa ya, mungkin lebih kepada kepuasan peserta didik ya untuk saat ini ya, kan kurikulum kita ya Pak ya, ini lebih kepada perlu apalagi memang perlu diadakan gitu seperti ini karena memang jelas sangat bermanfaat sekali gitu, apalagi dengan adanya kolaborasi ya dan saling berbagi ya dengan pengalaman pembelajaran yang ya seperti ini, bisa berbagi mungkin ketika menemukan masalah yang sama pengalaman orang lain bisa kita jadikan pengetahuan juga gitu. Jadi
nggak di ATM ya, Iya. diambil tiru dan mungkin bisa lebih. Verifikasi. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah dari awal sampai selesai dan luar biasa Bu dalam pembelajaran, anak bisa lebih semangat lagi. Mohon maaf waktunya diganggu. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan di SMA Cobe kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan, menjadikan satu aset bagi Indonesia. Terima kasih. Itu